kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Handayan Siregar dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu pengampu, yaitu Ibu Maida Hasibun MSI. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis tenaga pendidikan, tujuan dan komponen-komponen sumber daya manusia. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemes yang dikembangkan dari kata to managen, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manajemen itu sendiri berasal dari Italia to managion, yang diadopsi dari bahasa Latin managiere, yang berasal dari kata manusia artinya tangan. Ada banyak para ahli mendefinisikan manajemen seperti menurut Rahman Panufaldojo dan Fuan Husnat dalam bukunya berjudul Manajemen Personalia, mengemukakan 7 komponen manajemen, yaitu 1. Perencanaan, 2. Penganalisasian, 3. Pengarahan dan pengawasan dari pengadaan, 4. Pengembangan, 5. Pemberian kompensasi, 6. Penginteraksian, dan 7. Memelihara tenaga kerja. Pengertian pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan perguruan tinggi. Selanjutnya, pengertian tenaga kependidikan. Tenaga yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan atau memahami falsafah dan ilmu pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan atau mikro atau makro atau penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan. Manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan normal standar prosedur, pengangkatan pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga pendidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga pendidikan. Jenis tenaga pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis kependidikan. 1. Tenaga struktural. Tenaga struktural yaitu tenaga kependidikan yang memiliki jabatan struktural dalam organisasi pendidikan seperti sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Mereka memegang posisi pemimpinan atau manajemen dan bertanggung jawab mengatur, mengelola, dan mengawasi keseluruhan jalannya pendidikan di lembaga tersebut. Contohnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan sarana prasarana, dan penyaluran khusus. 2. Tenaga fungsional. Tenaga fungsional adalah tenaga pendidikan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat langsung pada fungsi pendidikan seperti pembelajaran dan bimbingan. Mereka tidak memiliki jabatan struktural tetapi memiliki tugas spesifik
spesifik sesuai dengan keahlian atau fungsinya. Contohnya guru pembimbing penyaluran, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan. Dan 3. Tenaga teknis kependidikan, yaitu tenaga teknis adalah tenaga kependidikan yang bertugas mendukung dari segi teknis. Mereka membantu pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Contohnya laporan teknisi IT dan petugas kebersihan. Tenaga kependidikan menurut Hartati Sukirman terbagi menjadi 5, yaitu pengajar, pembimbing, supervisor, pendidik, tenaga administrator, dan tenaga teknisi pendidikan. 1. Pengajar. Pengajar adalah tenaga kependidikan yang bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan nilai-nilai kepada peserta didik. Mereka berfokus pada proses pembelajaran dan pengajaran, membantu siswa dan memahami materi pembelajaran. 2. Pembimbing. Pembimbing atau konselor pendidikan berperan dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa, terutama terkait dengan pengembangan pribadi, sosial, dan akademis. Mereka membantu siswa menghadapi tantangan dan mengarahkan mereka menuju perkembangan. 3. Supervisor pendidikan. Supervisor pendidikan memiliki tanggung jawab mengawasi, mengevaluasi, dan membina proses pembelajaran di sekolah. Mereka bekerja untuk memastikan kualitas pendidikan dan meningkatkan profesionalisme tenaga pengajar sesuai dengan standar pendidikan tertentu. 4. Tenaga administrator. Tenaga administrator adalah staf yang mengolah urusan administrasi dan dokumentasi lingkungan kependidikan. Mereka mengatur mengurus data dan surat menyurat. 5. Tenaga teknis pendidikan. Tenaga teknis pendidikan mendukung aspek teknis dalam pendidikan seperti mengelola barang. Tujuan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan. 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan perbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. 4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidikan dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. 5. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya, komponen manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan terbagi menjadi 5, yaitu perencanaan pegawai, rekrutmen pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, penilaian tenaga pendidikan, dan pemberhentian pegawai. 1. Perencanaan pegawai. Perencanaan adalah menentukan kebutuhan tenaga pendidikan dan kependidikan termasuk jumlah, kualifikasi, dan kompetensi yang perlu. 2. Rekrutmen pegawai. Proses rekrutmen meliputi perekrutan tenaga pendidikan dan kependidikan baru sesuai dengan standar dan kebutuhan sekolah atau institutnya.
3. Pembinaan dan perkembangan pegawai. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan memberikan bimbingan dan motivasi mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal. Dan perkembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga pendidikan dan kependidikan melalui pelatihan, seminar, dan pendidikan lanjutan. 4. Penilaian tenaga pendidikan. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasian hasil kerja tenaga pendidikan dan kependidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 5. Pemberhentian pegawai. Pemberhentian adalah kampanye manajemen yang berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja, baik karena pensiun, pengunduran diri, maupun alasan lain, sesuai dengan kinerja lembaga. Keseluruhan komponen ini saling berhubungan dan berfungsi untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan dan mendukung proses pendidikan yang kualitas. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 mengatur standar kompetensi dan kualifikasi kepala sekolah sebagai berikut. 1. Memiliki kualifikasi akademis sarjana atau SA1 atau diploma 4. Kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. 2. Pada waktu yang sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. 3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenis sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak. 4. Memiliki pangkat serendah-rendahnya bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.